Ketua, kemarin kan Komisi D ada sidak di Disdik terkait SPMB. Itu hasilnya apa, Ketua? Ya, kemarin sidak itu dilatar belakangi banyaknya aduan dari masyarakat. Aduan ini selain masalah, ini masyarakat juga masih banyak yang tidak mengetahui prosedur pendaftaran memasukkan anak-anaknya di sekolah negeri. Makanya di sejumlah dapil kemarin muncul aduan-aduan seperti itu. Misalkan di dapil saya ada aduan, kemudian di dapilnya Pak Aditya itu juga ada, di Cimangge juga ada dan sebagainya. Akhirnya kita putuskan untuk ngecek persiapan, meskipun tidak secara menyeluruh, kita putuskan untuk ngecek ke Disdik kesiapan untuk SPMB, pendaftaran SPMB tahun 2025. Nah, ini dalam rangka atau semangat kami Komisi D sama, yaitu mengawal kebijakan wali kota agar SPMB 2025 ini berjalan transparan, kemudian berkeadilan dan sebagainya. Kami tidak mau di Komisi D, kami tidak mau ada lagi aduan orang yang layak dan berhak memasukkan anaknya ke sekolah negeri tapi kemudian tidak masuk gara-gara ada proses titip menitip, ada jual beli bangku dan sebagainya. Itu yang membuat kami melakukan sidak kemarin itu. Di sidak itu ada temuan nggak sih? Ya, sidak kita itu pertama kita ngecek beberapa ruangan di situ. Ternyata ada beberapa tempat yang dijadikan Dinas Pendidikan Kota Depok untuk memfasilitasi, misalkan ada pengaduan, ada meja pengaduan, ada ruangan untuk legalisasi prestasi buat anak di Depok. Kemudian ada ruang operator dari aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran SPMB. Nah, temuan kami sebetulnya tidak terlalu serius penemuannya. Hanya saja kemarin ada ruangan yang untuk melegalisasi prestasi dari siswa, calon siswa ini kemudian agak tersembunyi. Makanya kemarin kami berharap ruangan itu dikeluarkan saja, biar asas transparansinya dapat, biar publik atau masyarakat bisa menyaksikan langsung apakah prestasi calon murid yang dilegalisasi itu benar, objektif atau tidak. Jangan subjektif, prestasinya jelek, kemudian diangkat, di-up, kemudian dilegalisir dan sebagainya. Terus yang kedua, di ruangan operator. Nah, memang sebelum kami sidak, kita coba mencermati aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran SPMB ini. Banyak kekurangan sebetulnya. Misalkan salah satunya adalah melakukan titik koordinat calon murid ini dari rumah ke sekolah ini dilakukan secara manual, tidak langsung otomatis sesuai dengan basis KK ya. KK tinggal di mana, alamatnya di mana, kemudian sekolah di mana, ini kemudian langsung otomatis menjadi titik koordinat. Tapi karena ini dilakukan manual, maka sangat berpotensi sekali ini bisa dimainkan, bisa diubah titiknya. Misalkan ini kan basisnya adalah Google Map. Nah, Google Map itu kalau kita ngisi alamat di Google Map ini kan bisa titiknya kemudian kita agak jauhkan atau kita dekatkan dengan posisi yang sebenarnya. Nah, itu yang kemarin muncul kritik di situ, sampai ditanyakan oleh beberapa teman-teman, loh kenapa sistem melakukan titik koordinat ini dilakukan manual? Ini kan berpotensi ada permainan, misalkan ya petugas panitia lokal di sekolahan itu ketika melihat ada pendaftar, oh ternyata kenal, ya udah dilihat datanya, oh ada yang lebih jauh, misalkan oh dia pengennya lebih dekat dengan sekolahan, tinggal geser aja titiknya. Nah, itu yang kemarin jadikan kita kritik. Terus yang kedua, yang berikutnya, ini aplikasi tidak real time. Jadi verifikasi dilakukan oleh panitia lokal, kemudian kalau sudah selesai ini dikirim ke
pusat ke distrik ya maksudnya, ke ruang operator itu bahwa ini sudah terverifikasi, ini belum, ini sudah terverifikasi, ini belum. Semestinya ini real time. Ketika ada yang selesai diverifikasi, maka di lokal, diklik di submit, ini kemudian notifikasinya muncul. Oh, ada yang sudah masuk verifikasi. Nah, operator di distrik mungkin bisa melihat, loh kenapa ini bisa masuk, oh ini enggak, dan sebagainya. Sekarang kan bukan sistem zonasi kan, apa namanya? Domisili. Ya. Kenapa tetap harus ada titik koordinat? Ada kombinasi memang, ada kombinasi di dalam sistem penerimaan murid baru tahun 2025 ini. Titik koordinat ini mengadopsi sistem zonasi, kemudian pengelompokan wilayah itu adalah sistem domisili. Jadi sudah dikelompokkan wilayah-wilayah itu sudah di mapping oleh distrik. Hanya saja distrik ini kadang tidak mempertimbangkan jauh dekatnya wilayah itu dengan sekolah. Misalkan di dapil saya ada SMP 9. SMP 9 itu diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Cipayung Jaya, Cipayung Induk, kemudian Bojong Pondok Terong. Itu semua mendaftarnya di SMP 9. Tapi ketika tertolak, ini kemudian mereka masih bisa, atau ada warga yang berada di kelurahan tersebut ini bisa mendaftar di SMP 29. Memang tidak berjauhan, artinya berdekatan sekolahan itu. Tapi kalau sistem pengelompokan atau peta wilayah itu sudah tersistem, maka seharusnya yang dari Kelurahan Bojong Pondok Terong ya tadi misalkan nggak bisa mendaftar ke SMP 29, ketolak harusnya. Tapi ini bisa masuk. Bisa masuk. Ya, mungkin itu yang membedakan zonasi dan domisili tadi itu. Nah, kombinasinya ada, kita pakai titik koordinat. Karena bisa jadi masyarakat yang dekat dengan sekolahan itu ini banyak yang daftar, sehingga yang agak jauh ini akhirnya harus mengalah karena ada yang lebih dekat dengan sekolahan itu mendaftar juga di situ.